sampean itu asalnya dari mana, terus mau kemana, terus mau apa, begitu. Dari nggak ada dijadikan ada, terus nanti tidak ada lagi. Itu pelajaran. Itu sanepan ya. Bukan kok sampean itu dipakai ditomboi, kasih ditempel-tempel di kemaluan ibu biar sampean itu jadi bau. Tidak begitu ya. Biar sampean itu paham dari mana sampean dulu asalnya, begitu. Biar mikir. Setan biar takut kalau kita tahu dari mana asal kita, dari Allah, mau ke Allah. Itu biar paham. Pelajaran-pelajaran seperti itu banyak sekali yang diberikan oleh Raden Wahid, oleh Sunan Kalijaga kepada kita, agar kita itu tahu. Makanya toh, kalau orang Jawa itu boleh Jawani gitu ya. Orang Jawa itu belajarlah tentang Jawanya gitu. Loh, saya yang bukan kelahiran Jawa saja saya suka dengan ilmu-ilmu Jawa. Bahkan salah satu hal yang dimaknai dengan manjada wajada itu sudah banyak diajarkan oleh orang-orang Jawa, oleh leluhur kita. Sudah banyak yang diajarkan oleh leluhur kita tentang manjada wajada ini. Salah satunya puasa muti, ngerawat, dan lain sebagainya sudah diajarkan kepada kita. Jadi ilmu Jawa itu banyak. Jadi tidak harus apa yang kita ilmu Islam itu banyak di Jawa ini yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh wali-wali kita, oleh sunan-sunan wali-wali Allah. Sudah banyak diajarkan kepada kita. Nah, kembali lagi ke tadi yang bertanya tadi, yang saya mau pulang Gus, kenapa saya mau pulang? Saya dibilangin sama tempat saya itu lagi, tempat saya disuruh pulang. Kenapa? Karena Gusnya ini gambarnya di gapura depan itu macan sama naga. Dari Tuhannya itu macan sama naga dengan Gus. Saya disuruh pulang, syirik katanya. Ya kalau saya mau pulang ya pulang. Oh. Tapi kalau teman di sini ya saya terima sebagai saudara. Dan saya ngeliat ini itu kacamatanya begini. Yang penting nyatamu silaturahmi kan sudah. Ya ketawa tuh, Masya Allah. Itu tadi. Kenapa di depan itu saya kasih 7 tingkatan tangga? 7 tingkatan tangga itu menandakan latifah siri yang ada di dalam diri kita. Kalau yang sudah belajar tarekat, yang sudah masuk ke dalam tarekat paham tentang 7 latifah siri. Nah, untuk mencapai 7 latifah siri tadi itu, sampai nanti ke makamnya Nurullah, sampai ke makamnya Nur Muhammad, itu kita harus melawan yang namanya nafsu hewani. Jadi kita itu kalau mau benar-benar menjadi manusia yang sejati, kita itu harus mampu melawan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita. Ya, karena kita itu sempurna bukan sempurna apa adanya. Kita itu sempurna karena punya nafsu dan juga punya akal. Kalau malaikat hanya punya akal, dan kalau hewan hanya punya nafsu, sedangkan kita punya akal dan juga punya nafsu. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka lebih bagus dari malaikat. Tapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka lebih hina dari binatang. Makanya saya kasih gambar di situ ular, saya kasih naga, saya kasih macan. Itu tingkatan yang pertama dulu setelah tanah. Nah, setelah itu nanti macan. Berarti kita harus melawan nafsu hewani tadi itu. Nanti baru naik ke dalam latifah seterusnya. Begitu, nggih. Jelas sedikit tidak sama. Itu hanya macan ya lucu. Bahkan ada salah satu masjid besar yang ada di wilayah Demak, terlalu maaf, dangkal pemikirannya. Nanti dikiranya masjidnya ini Tuhannya naga. Ayo repot ya. Nah Tuhannya ini ular, ini repot. Padahal itu adalah simbol sanepan bahwa ketika kita ingin menjadi manusia yang sejati, kita harus mampu mengendalikan nafsu kita dengan akal kita. Oke, ada beberapa hal pelajaran. Kita ini orang Jawa. Kita ini orang Jawa harus paham tentang ilmu Jawa lah ya. Harus paham tentang ilmu Jawa. Banyak sekali pelajaran dari leluhur kita. Leluhur kita tidak semuanya yang katanya tentang apa nabi dan lain enggak. Banyak yang itu adalah warisan dari para waliullah. Waliullah itu sangat paham wajah. Sebenarnya kalian baru hafal 1 atau 2 atau mungkin baru 100 hadis. Sedangkan waliullah itu ada yang hafal sampai 1000 hadis. Bahkan sampai kepada sanad-sanadnya. Dari sini ke sini. Aduh, dari kita 1 hadis yang hafal tentang sanadnya itu jarang. Karena 1 hadis itu ada beberapa tingkatannya, ada beberapa sanadnya. Dari sini. Asbabun nuzulnya paham.
Ya kita cuma hafal-hafal hadis, tidak tahu tentang asbabun nuzulnya, tahu sanadnya, sudah repot, Masya Allah. Ya, jadi repot sekarang ini, repot. Kalau saya pikir itu begini. Sekarang itu yang baik diburu. Kalau zaman dulu, zaman para waliullah dulu, zaman kiai-kiai kita NU itu, kalau dulu itu yang buruk diajak jadi baik, orang di jalan diajak yasinan, ya. Kalau sekarang yang baik diburuk-burukan, ya repot. Sekarang ini yang baik diburuk-burukan, yang sudah yasinan dikatakan itu buruk, syirik, bid'ah. Ayo repot begini nih. Saya tambah ketawa. Saya pikir begini sajalah, mikirnya gampang. Kalau dulu kiai-kiai saya itu yang buruk-buruk diajak untuk jadi baik. Sekarang yang baik-baik ini diburuk-burukan. Wah, nanti pertanggung jawabannya di depan Allah, okay? Di depan Allah. Di depan Allah itu sudah menjadi urusan masing-masing, ya, urusan masing-masing. Dari tadi saya mau ketawa, tapi Masya Allah. Repot sekarang ini ya. Yang penting kita wis nggak ngurusin urusan orang, gitu saja lah. Kalau saya itu begitu saja. Orang yang ngurusin urusan orang itu wis seperti lalat itu loh, yang mencari-cari keburukan orang itu loh. Ya. Yang penting kita jangan wis itu ya. Jangan. Orang banyak. Wah, saya itu diteliti dari mulai bangun pagi sampai tidur, dan waktu tidur pun saya masih dikoreksi sama orang. Tidak apa-apa orang ngoreksi saya senang-senang saja. Saya senang-senang saja. Jadi koreksi dari mulai saya bangun sampai saya itu tidur, sampai bangun lagi saya dikoreksi. Wah, berarti saya itu bagus. Alhamdulillah, banyak yang ngoreksi saya. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak apa-apa, berarti saya lebih bagus dari mereka, begitu saja. Orang-orang yang mencari keburukan orang lain itu tahu. Yang terpenting itu satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun itu sudah dapat rezeki lagi. Ini loh enaknya. Enaknya itu begini ya. Masya Allah. Dinikmati saja. Yang terpenting hidup kita itu jangan seperti lalat yang sukanya mencari keburukan orang lain. Nanti seperti kotoran yang menempel di hidung. Semuanya kelihatan bau. Padahal kotorannya memang nempel di hidung. Jadi semua orang dikira bau. Jadi keburukan itu memang ada di dalam diri kita. Kita nganggap semua orang buruk. Kayak repot. Ya Allah, saya tuh mau ketawa, mikirin dunia ya, ketawa sih. Mikirin dunia ini buat ketawa sih. Ya Allah, dunia. Makanya wis stop. Kalau kita nggak berpegang teguh kepada tali Allah, repot hidup ini. Ya, kita berbuat baik, dikira nanti munafik. Repot. Kita berbuat buruk, tambah buruk lagi. Intinya dinikmati saja lah. Dinikmati saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang sudah mau datang ke kebun saya ini. Yang pertama, yang paling penting, yang membuat saya bahagia dengan semua, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sudah mau datang ke kebun saya ini. Suatu kebahagiaan, suatu kesenangan yang luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika jenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini. Suatu kebahagiaan dan suatu kesenangan yang luar biasa jenengan sampun buruh rawuh datang gubuk bulan ini. Jadi pulau ini matur suwun sangat dumateng Bapak lan Ibu sampun buruh rawuh datang gubuk bulan ini. Suatu kebahagiaan demi Allah saya ucapkan jenengan sudah mau datang ke tempat ini. Jadi niatnya seperti apapun, saya minta yang penting niatnya untuk sambung silaturahmi. Karena untuk mengobati orang saya tidak bisa, itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi kalau niatnya panjenengan kesini untuk silaturahmi, sudah mencakup semuanya nanti. Ya pengobatan, ya panjang umur, ya ditambahkan rezekinya, insya Allah. Kalau niatnya satu, silaturahmi. Okay. Jadi saya minta ketika jenengan datang ke gubuk saya ini, niatkan yang pertama untuk sambung silaturahmi, tambah seduluran, jadi keluarga. Jadi kalaupun nanti penyakitnya sembuh, ya tetap kesini karena sudah menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh, ya tetap kesini karena intinya kita berdoa untuk panjenengan dan kita semua. Jadi tidak ada kekecewaan di situ, okay? Karena demi Allah saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Kalaupun sembuh, itu semua atas pertolongan Allah, atas izin Allah. Kalaupun belum sembuh, ya terus berdoa. Karena doa itu
adalah bentuk ibadah kita, bentuk kehambaan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara semuanya. Siapapun yang masuk di dalam padepokan Roja Sejati ini, siapapun yang masuk di dalam majelis Sholawat Seri Ala Duni ini adalah keluarga saya. Yang niatnya silaturahmi, niatnya untuk berobat, niatnya untuk nyantri dan lain sebagainya. Jenengan semua adalah keluarga saya. Jadi ketika saya menganggap jenengan keluarga saya, maka insya Allah saya pun juga meminta kepada Allah, jenengan juga saestu sebenarnya menganggap saya adalah keluarganya panjenengan. Dan untuk yang pertama, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, kenikmatan, hidayah, inayah dan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, keadaan yang senang, dan alhamdulillah mari sama-sama kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi janji Allah, siapa yang bersyukur maka nikmat Allah akan ditambahkan. Enggak akan hidup kita itu bahagia kalau kita itu tidak bersyukur. Intinya bahagia itu ya bersyukur. Kunci bahagia itu bersyukur. Siapa yang bersyukur, nikmat Allah pasti akan ditambahkan. Siapa bersyukur, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Karena kalau tidak bersyukur, tidak akan bahagia. Maka kunci bahagia itu bersyukur. Jadi kalau pengen bahagia, bersyukur dulu. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Kalau mau kaya, bersyukur dulu. Jangan nunggu kaya baru bersyukur.